Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Amalia dari kelas 11 2B11. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan studi kasus Zahir yang bertema Catherine Kejora. Di sini saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Gita Ariandini, Hanifah Amalia, Randa Pratama, Fitri Widiasti, dan Noviasari. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah tutorial Zahir Accounting ini dengan waktu yang relatif singkat. Adapun studi kasus yang kami ambil yaitu Catherine Kejora. Tujuan makalah ini adalah untuk memenuhi nilai pada mata kuliah program aplikasi akuntansi pada semester 2. Jurusan Sistem Informasi Akuntansi Bina Sarana Informatika. Kami menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penyusunan tugas ini tidak akan berjalan lancar. Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ketua Jurusan Sistem Informasi Akuntansi, kepada yang terhormat Ibu Entin Sutina selaku dosen pembimbing kami, kepada yang terhormat orang tua tercinta yang selalu memberikan motivasi kepada kami, serta rekan-rekan mahasiswa kelas 11-11. Kami berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, menambah wawasan dan pengetahuan, terutama dalam hal implementasi kasus perusahaan dagang dengan menggunakan aplikasi Zahir Accounting versi 6. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Studi kasus Catherine Kejora ini memiliki latar belakang yang dirancang. Software Zahir Accounting ini memiliki prinsip, yaitu akuntansi keuangan dengan mudah dan menggunakan aplikasi akuntansi keuangan adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan. Rancangan software ini ditujukan tepat untuk kebutuhan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Software ini memberikan kemudahan bagi pemula yang ingin mempelajari Zahir Accounting aplikasi software. Bahkan yang tidak mengerti akuntansi pun dapat menggunakan software ini, karena memang dalam proses penginputannya sangat mudah digunakan dan didesain tampilannya secara interface program yang menarik. Hanya dengan sekali menginput, transaksi mudah kita input seperti kwitansi atau nota penjualan. Seluruh laporan dan grafik akan terbentuk secara otomatis. Sebagian besar input transaksi yang dilakukan pengguna menggunakan formulir yang mudah dipahami dan sering ditemui dalam keseharian. Adapun kelebihan Zahir yaitu mudah mengontrol keluar masuk barang dan informasi stok yang up to date, mudah mengelola hutang piutang disertai dengan informasi lengkap, mudah mengelola cash flow dan mengetahui kondisi keuangan secara real, serta menghasilkan keuangan yang instan dan cepat. Baik, di sini kita akan membahas rumusan masalah. Yang pertama, mengenal tentang program software Zahir. Yang kedua, mengetahui terlebih dahulu bagaimana penerapan akuntansi pada perusahaan dagang. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan dalam program Zahir Accounting dalam peran menghadapi perekonomian saat ini. Yang keempat, berbagai macam produk di tataran Zahir Accounting. Lalu, ada tujuan penulisan buku, yaitu yang pertama, untuk mempelajari bagaimana penerapan program akuntansi Zahir pada perusahaan dagang dengan kaidah-kaidah siklus akuntansi yang benar. Yang kedua, untuk mengevaluasi software manakah yang ideal bagi pelaku bisnis di negara Indonesia ini. Yang ketiga, untuk mempelajari jalan keluar yang dapat ditempuh dalam upaya mendorong dan membantu para pelaku perdagangan dalam menerapkan pengelolaan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi yang baik dan benar. Lalu ada manfaat penyusunan. Yang pertama yaitu dapat dijadikan sebagai tuntutan dalam membuat analisis pada program Zahir Accounting, khususnya informasi accounting bagi usaha kecil dan menengah. Yang kedua, pada penilaian usaha dapat dijadikan bahan informasi di dalam pengambilan keputusan bagi pemilik usaha, bahwa penerapan program Zahir Accounting sangat berperan penting dalam pelaksanaan usaha. Yang ketiga, sebagai bahan acuan bagi penyusun lainnya yang meneliti dan sama, serta mendorong dilakukan penelitian tentang informasi akuntansi yang relevan bagi industri kecil.
Lalu di sini ada bab kedua, yaitu tentang informasi umum perusahaan. Sekarang kita membahas tentang studi kasus Catherine Kejora, yang dimana Catherine Kejora adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan jasa catering. Catherine Kejora tidak hanya menerima pesanan catering untuk acara-acara besar saja, namun kami juga menerima pesanan untuk acara pernikahan. Catherine Kejora berdiri tahun 2018. Berikut rincian data Catherine Kejora. Nama perusahaan Catherine Kejora yang beralamat di Jalan Sukasenang nomor 123 Bekasi. Kode pos 17148. Nomor handphone 0218234759 atau 0218234758. Periode perusahaannya dari bulan Januari sampai Desember 2018. Mailnya cateringkejora@gmail.com. Begitupun dia ada website, yaitu www.cateringkejora.com. Bulan konversi Januari, yaitu jenis usahanya perdagangan umum. Lalu ada kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan secara umum Catherine Kejora adalah: yang pertama, periode akuntansi mulai bulan Januari sampai Desember 2018. Yang kedua, untuk pembelian dan penjualan menggunakan dana kas dan bank. Yang ketiga, menggunakan sistem berpasangan dengan dasar akrual basic, atau biaya dan penghasilan diakui pada saat biaya atau penghasilan tersebut terjadi, tanpa mengaitkan dengan penerimaan kasnya. Yang keempat, menggunakan satuan piece untuk barang dagang. Yang kelima, menggunakan satuan paket untuk jasa. Lalu ada kebijakan perusahaan dalam transaksi pembelian. Yang pertama, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai pembelian. Yang kedua, setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurang atas nilai utang dan PPN. Termin pembayaran 20/10/30. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai utang dagang yang dibayar. Yang keempat, transaksi atas pembelian dan pembayaran hutang menggunakan kas atau bank. Lalu ada kebijakan perusahaan dalam transaksi penjualan. Yang pertama, setiap penjualan jasa dijual seperti produk. Maka pada transaksi penjualan di-checklist invoice dan tidak dikenakan PPN 10%. Yang kedua, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan. Atau harga jual belum termasuk pajak. Yang ketiga, setiap retur penjualan akan diperhitungkan mengurang atas nilai utang dan PPN. Yang keempat, transaksi atas pembelian dan pembayaran hutang menggunakan kas atau bank. Lalu kita ada saldo perusahaan. Yaitu dimana di sini ada akun, saldo. Yang pertama ada kas kecil dengan saldo Rp1.500.000. Lalu ada kas dengan saldo Rp114 juta. Bank Mandiri Rp35 juta. Perlengkapan baterai saldonya Rp2.250.000. Perlengkapan catering saldonya Rp2.500.000. Persediaan barang dagangan dengan saldo Rp13 juta. Asuransi dibayar di muka saldonya Rp15.000. Sewa dibayar di muka saldonya Rp6 juta.
piutang usaha dengan saldo 35 juta rupiah. Peralatan catering pun 70 juta rupiah. Akumulasi peralatan catering yaitu 29.891.250 rupiah. Yang dimaksud dalam kurung ini yaitu dia bernilai min ya. Kendaraan 135 juta rupiah. Akumulasi penyusun kendaraan 22.400.000 rupiah. Utang usaha 51.750.000 rupiah. Utang bank 50 juta rupiah. Utang gaji 2.500.000 rupiah. Modal di store 180.585.000 rupiah. Laba ditahan 70.523.750 rupiah. Lalu kita ada data customer. Sini nomor, ID, perusahaan, saldo piutang, tanggal, dan invoice. Yang pertama, ID customer C001, dimana nama perusahaannya adalah PT Weddingku Bahagia, dengan saldo piutang 10 juta rupiah, tanggal 12 Januari 2018, nomor invoice INV 01. Yang kedua ada C002, perusahaannya CV Bahagia Bersama, saldo piutang 2 juta rupiah, pada tanggal 5 Desember 2018. Invoice 02. Yang ketiga ada C003, yaitu perusahaan PT Sah Itu Indah, dengan saldo piutang 10 juta rupiah, pada tanggal 12 September 2018, dengan nomor invoice INV 03. Yang keempat ada C004, dengan nama perusahaan yaitu pelanggan umum. Lalu ada data supplier dengan nomor ID perusahaan, saldo piutang, tanggal, invoice. Nomor 1 ada V001 dengan perusahaan PT Wafon Indonesia, saldo piutangnya 20 juta rupiah, pada tanggal 6 Desember 2018, invoice INV 04. Nomor 2 ada ID V002 dengan perusahaan PT Persada Nusantara, saldo piutang 15 juta rupiah, pada tanggal 12 Desember 2018, dengan nomor invoice INV 05. Yang ketiga ada V003 dengan nama perusahaan CV Harapan Ibu, saldo piutang 16.710.000 rupiah, pada tanggal 2 Desember 2018, dengan nomor invoice INV 06. Lalu ada data karyawan. Ada nomor 1 dengan ID IN001 dengan nama Jamilah, jabatan bagian pembelian, gajinya 2 juta rupiah. Nomor 2 ada IN002 dengan nama Jamaluddin, jabatan bagian penjualan, dengan gaji 2 juta rupiah. Lalu ada data persediaan barang dagang. Dengan kode B01, nama barangnya paket large. HPP Rp50.000, jumlah stok 100, harga jual per piece yaitu dengan Rp55.000. Total HPP Rp5 juta. Lalu dengan kode barang B02, dengan nama barang kue lapis legit, HPP-nya Rp15.000, jumlah stoknya 200, harga jual Rp20.000. Total HPP-nya Rp3 juta. Lalu ada kode barang B03 dengan nama barang kue risol, HPP Rp5.000, jumlah stoknya 200, harga jual per piece Rp6.000, dengan total HPP Rp1 juta. Lalu B04 dengan nama barang kue basah, HPP Rp6.500, jumlah stoknya 240, harga jual Rp7.000, total HPP Rp1.560.000. Lalu ada B05 paket small, HPP-nya Rp25.000, jumlah stoknya 200, harga jual per piece Rp27.000, total HPP Rp5 juta.
Lalu yang terakhir ada B06, yaitu paket medium dengan harga Rp27.000, jumlah stoknya 150, harga jual Rp30.000, dengan total HPP Rp4.050.000. Lalu ada data persediaan jasa dengan kode J01, namanya sewa sendok, satuannya paket, HPP Rp20.000, harga jual Rp25.000 per piece. Lalu yang kedua ada J02 dengan nama sewa piring, satuan paket, HPP Rp30.000 dengan harga jual Rp35.000 per piece. J03 sewa rantang, satuannya paket, HPP Rp25.000, harga jual per piece Rp30.000. J04 sewa gelas, satuan paket, HPP Rp20.000, harga jual Rp25.000 per piece. J05 nama sewa nampan, satuan paket, HPP Rp30.000, harga jual per piece Rp35.000. J06 paket prasmanan, satuan paket, HPP Rp80.000, harga jual per piece Rp85.000. J07 sewa mangkok, satuan paket, HPP Rp25.000, harga jual per piece Rp30.000. J08 sewa garpu, satuan paket, HPP Rp20.000, harga jual per piece Rp25.000. Lalu ada data harta tetap, yaitu dengan aktiva, peralatan, dengan nama Patan Catering, harga peralatan Rp70 juta, nilai residu Rp3.575.000, pembelian pada tanggal 7 Oktober 2015, dengan nomor ekonomis 5 tahun. Lalu dengan aktiva kendaraan dengan nama mobil Grand Max, harga perolehan Rp135 juta, nilai residu Rp22.400.000, pembelian pada tanggal 30 Desember 2018, umur ekonomisnya 10 tahun. Bab 3. Studi kasus Catering Kejora. Sebelum melakukan penginputan transaksi, yang dilakukan pertama kali adalah membuat daftar akun yang akan digunakan dalam transaksi. Dalam membuat daftar akun, Zahir telah menyediakan daftar akun secara lengkap. Tetapi apabila daftar akun yang disediakan beda, maka kita dapat menambahkannya, mengedit atau menghapus akun-akun yang tersedia. Cara membuat data perusahaan baru. Langkah-langkahnya, buka aplikasi Zahir, terus pilih menu membuat data baru. Cara membuat daftar akun atau perkiraan. Langkah-langkahnya, pilih menu data-data, terus pilih menu data rekening, dan tombol berbentuk tambah untuk menambahkan akun baru. Tombol edit untuk mengedit akun, tombol hapus untuk menghapus akun. Cara membuat data customer, vendor, dan employee. Langkah-langkahnya, pilih menu data, terus pilih menu data nama halaman. Cara entry saldo awal perkiraan. Terlebih dahulu kita mengisi saldo awal akun. Setelah membuat daftar akun perkiraan, isilah saldo awal akun. Setiap nilai harus positif kecuali memang benar-benar bernilai negatif. Langkah-langkahnya, pilih menu setting, terus pilih saldo awal akun. Dalam membuat saldo awal akun, nilai untuk historical balancing harus 0. Jika tidak 0, berarti neraca yang sudah diinput belum balance. Jika terjadi hal tersebut, lakukan pengeditan kembali. Terus mengisi saldo hutang usaha. Mengisi saldo hutang sesuai dengan nama pemasok, tanggal transaksi, dan saldo hutang perusahaan. Langkah-langkahnya, pilih menu setting, pilih saldo, terus pilih saldo awal hutang usaha. Mengisi saldo piutang usaha. Mengisi saldo piutang usaha sesuai dengan nama pelanggan, tanggal transaksi, dan saldo piutang perusahaan. Langkah-langkahnya, pilih menu setting, terus pilih saldo awal piutang usaha.
mengisi saldo awal persediaan, mengisi kode barang, nama barang, jumlah, harga pokok, dan total nilai. Jika semua data sudah diinput, maka akan seperti gambar di atas ini. Langkah-langkahnya, pilih menu setting, pilih saldo awal persediaan. Membuat satuan pengukuran data. Membuat satuan pengukuran data yang diperlukan perusahaan. Langkah-langkahnya, pilih menu data-data, pilih satuan pengukuran data, klik baru, terus rekam. Seperti tampilan di bawah ini. Membuat data pajak. Masukkan kode pajak serta keterangan persentase pajak, contoh 10% dengan jurnal pajak dibayar di muka pada hutang pajak penjualan. Langkah-langkahnya, pilih menu data-data, pilih menu data pajak, klik baru, terus rekam. Cara membuat data kelompok barang. Membuat jenis kelompok barang yang diproduksi oleh perusahaan Anda. Langkah-langkahnya, pilih menu data, pilih kelompok produk, klik baru, terus rekam. Membuat data produk. Membuat data barang atau persediaan yang diproduksi oleh perusahaan Anda. Dan langkah-langkahnya, klik data-data, pilih menu data produk, pilih baru dan buat kode-kode barang persediaan serta masukkan kelompok barang seperti gambar di atas ini. Cara membuat kelompok harta tetap. Langkah-langkahnya, klik data-data, terus klik menu data harta tetap, pilih baru dan buat kelompok harta tetap, yaitu peralatan dan kendaraan, seperti di bawah ini. Cara entry harta tetap. Masukkan harga beli pada masing-masing harta tetap. Ini transaksi. Penyelesaian dokumen transaksi 1. Transaksi berikut merupakan pembelian perlengkapan catering yang dilakukan tidak secara kredit, yaitu lunas. Langkah-langkahnya, klik kas dan bank, kas keluar, terus input data. Cara penyelesaian dokumen transaksi 2. Perusahaan memesan barang ke PT Open Indonesia sehingga masuk ke order dan belum menghasilkan jurnal. Langkah-langkahnya, klik pembelian, pilih order, terus input data. Penyelesaian dokumen transaksi 3. Transaksi berikut merupakan penjualan barang dagang secara tunai. Maka checklist kotak tunai dan invoice seperti di gambar ini. Langkah-langkahnya, klik penjualan, terus pilih pengiriman barang dan input data. B. Penyelesaian dokumen transaksi 2. Perusahaan memesan barang ke PT Open Indonesia sehingga masuk ke purchase order dan belum menghasilkan jurnal. Langkah-langkah: 1. Klik pembelian, 2. Pilih purchase order, 3. Input data. C. Penyelesaian dokumen transaksi 3. Transaksi berikut merupakan penjualan barang dagang secara tunai, maka checklist kotak tunai dan invoice. Langkah-langkah: 1. Klik penjualan, 2. Pilih pengiriman barang, 3. Input data. D. Penyelesaian dokumen transaksi 4. Transaksi berikut merupakan penjualan jasa, namun karena perusahaan membuat jasa menjadi produk sifat persediaan dijual, maka checklist invoice dan tunai. Langkah-langkah: 1. Klik penjualan, 2. Pilih pengiriman barang, 3. Input data. E. Penyelesaian dokumen transaksi 5. Pembelian barang secara tunai, maka di checklist adalah invoice dan tunai. Langkah-langkah: 1. Klik pembelian, 2. Pilih penerimaan barang, 3. Input data. F. Penyelesaian dokumen transaksi 6. Transaksi berikut merupakan penerimaan pesanan barang, maka yang harus di checklist adalah invoice dan tunai. Langkah-langkah: 1. Klik pembelian, penerimaan barang, 2. Klik pembelian, daftar transaksi, purchase order, klik selesai dan rekam. G. Penyelesaian dokumen transaksi 7. Transaksi berikut merupakan penjualan barang dagang secara kredit, maka yang harus diceklis adalah invoice. Langkah-langkah: 1. Klik penjualan, 2. Pengiriman barang, 3. Pilih penerimaan barang. H. Penyelesaian dokumen transaksi 8. Transaksi berikut merupakan penjualan barang dagang dan kredit, maka yang harus diceklis adalah invoice. Langkah-langkah: klik penjualan, 2. Pilih pengiriman barang.
I. Penyelesaian dokumen transaksi 9. Transaksi berikut merupakan pelunasan hutang dengan menggunakan cek giro. Maka yang harus diceklis adalah giro mundur. Langkah-langkah 1. Klik pembelian. 2. Pembayaran hutang usaha. 3. Kemudian membuat data transaksi giro. J. Penyelesaian dokumen transaksi 10. Transaksi berikut merupakan pemindahan kas dari bank ke kas kecil. Langkah-langkah 1. Klik kas dan bank. 2. Transfer kas. K. Penyelesaian dokumen transaksi 11. Perusahaan penerimaan pelunasan piutang melalui kas. Langkah-langkah 1. Klik kas dan bank. 2. Pilih kas masuk. L. Penyelesaian dokumen transaksi 12. Transaksi berikut merupakan pencarian cek giro pada jatuh tempo, maka klik tanggal giro, kemudian klik giro cair. Langkah-langkah 1. Klik kas dan bank. 2. Pilih kas keluar. M. Penyelesaian dokumen transaksi 13. Perusahaan menerima pelunasan piutang melalui Bank Mandiri. Langkah-langkah 1. Klik kas dan bank. 2. Kas masuk. N. Penyelesaian dokumen transaksi 14. Transaksi berikut di luar mengurangi kas kecil. Langkah-langkah 1. Klik kas dan bank. 2. Kas keluar. O. Penyelesaian dokumen transaksi 15. Transaksi berikut merupakan penerimaan pesanan barang. Langkah-langkah 1. Klik pembelian. 2. Daftar transaksi purchase order. 3. Checklist selesai dan rekam. P. Penyelesaian dokumen transaksi 16. Berita pembelian yang terjadi atas pembelian barang dagang pada tanggal 16 Januari 2013. Langkah-langkah 1. Klik pembelian. 2. Return pembelian. Q. Penyelesaian dokumen transaksi 17. Transaksi berikut merupakan akun listrik, air, dan telepon. Langkah-langkah 1. Klik kas dan bank. 2. Kas keluar. R. Penyelesaian dokumen transaksi 18. Transaksi berikut merupakan pengeluaran uang baru pencatatannya saja. Oleh karena itu, beban gaji bertambah di debit dan hutang gaji bertambah di kredit karena ada pembiayaan gaji yang belum dibayar. Langkah-langkah klik buku besar. 2. Transaksi jurnal umum. Ini adalah penginputan untuk di aplikasi Zahir Accounting 6. Pertama, buka data, pilih lokasi, lalu oke lagi. Bila sudah, kita pilih nanti data nama alamat untuk mengisi data pelanggan, data pemasok, dan data karyawan. Pilih tinggal masukkan add data aja, isi nomor ID, nama perusahaan, dan tipe. Kalau sudah, klik rekam. Isi semua sesuai dengan transaksi yang ada di Word kalian, lalu tutup. Lalu kita ke setting, pilih saldo awal account, masukkan nominal sesuai yang ada di Word kalian. Bila sudah diisi semua, nanti klik rekam. Lalu kita klik setting lagi, saldo awal, terus pilih saldo hutang usaha, pilih baru, masukkan nama pemasok, isi tanggalnya juga sesuai yang ada di Word kalian. Nanti masukkan nomor invoice dan nilai hutangnya juga, lalu pilih rekam. Oke, sekarang kita ke setting lagi, saldo awal,
saldo piutang usaha. Klik baru, lalu isi nama pelanggan sesuai yang di Word kalian. Isi juga tanggalnya, lalu nomor invoice-nya, dan nilai piutangnya. Sehabis itu kita rekam. Lalu kita klik setting lagi, lalu saldo awal, pilih saldo awal persediaan. Isi sesuai dengan transaksi yang ada di Word kalian. Bila sudah diisi semua, sesuai yang di Word kalian, lalu tutup saja. Sekarang kita lihat, ini pilih oke aja. Satuan pengukurnya kalian isi sesuai yang ada di Word kalian. Bila sudah ditutup, habis itu ke data pajak, tambahkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Bila sudah, nanti kalian tutup. Sekarang kita ke data produk. Kalau ingin membuat baru, tinggal klik tanda tambah. Kan kita sudah membuatnya, jadi kita klik saja langsung. Bikin kelompok barangnya, makanan dan bakery, sesuai dengan yang di Word kalian. Bila sudah, klik OK, isi kode barang dan deskripsi, masukkan stok minimal, harga jualnya. Bila sudah diisi semua, klik rekam. Lakukan hal yang sama sesuai data yang ada di Word kalian. Bila sudah, tutup. Sekarang kita ke daftar harta tetap. Pilih add data, masukkan nama yang ada di kelompok aktifannya. Kelompoknya kan peralatan. Isi juga nomor ekonomisnya nanti. Isi juga kode daftar akun perkiraan. Bila nanti sudah diisi semuanya, kita tinggal klik OK atau rekam.
Sekarang kita isi namanya. Peralatan catering. Lalu masukkan tanggal belinya. Masukkan juga harga beli, nilai residu, umur ekonomis. Bila sudah diisi semua, kalian tinggal klik rekam. Sekarang kita ke menu pembelian, lalu klik order pembelian. Pilih PT Ovon Indonesia. Masukkan juga nomor PO CR1001, tanggalnya juga masukkan, kode barang, deskripsi barang, di order, harga sesuai dengan yang ada di Word kalian. Bila sudah diisi semuanya, kalian tinggal klik rekam. Sekarang kita masuk ke menu penjualan, pengiriman barang. Lalu pilih PT Bahagia Bersama. Isi nomor PO, tanggal, nomor barang, deskripsi barang, dan harganya juga sesuai dengan yang di Word kalian. Bila sudah diisi semuanya, kalian tinggal klik rekam. Sekarang masih di menu penjualan, lalu klik pengiriman barang lagi, terus pilih PT Weddingku, klik juga nomor DO nya, tanggalnya juga, nomor barang, deskripsi barang, nominal di ordernya, harganya sesuai yang ada di Word kalian. Jika sudah diisi semuanya, nanti kalian tinggal klik rekam. Kita ke menu pembelian. Pilih pembayaran hutang usaha. Kita klik PT Ovon Indonesia. Akun kasnya Bank Mandiri. Nomor ceknya CK011. Tanggalnya 16 Januari 2018. Untuk nomor invoice-nya nanti ada tertera, dan masukkan jumlah yang dibayarnya. Bila sudah diisi semuanya, kalian tinggal klik rekam.
Sekarang kita ke menu kas dan bank, lalu pilih giro keluar. Pilih Bank Mandiri, lalu kita ke transfer kas, darinya dari Bank Mandiri, terus ke kas kecil, tanggalnya juga diisi sesuai yang di Word, terus reve juga diisi trans 3 atau transaksi 3, nilainya juga diisi nanti. Bila sudah diisi, nanti tinggal kalian klik rekam. Sekarang kita klik kas masuk, lalu pilih PT CV Bahagia. Akun kasnya Bank Mandiri. Nomor ceknya juga diisi, tanggalnya juga. Kode account perkiraannya juga, dan nominalnya. Bila udah, nanti tinggal diklik rekam. Sekarang klik kas keluar. Pilih PT Oven Indonesia. Masukkan cek, tanggal, kode account, dan nominalnya sesuai yang ada di transaksi Word kalian. Kas masuk lagi, lalu pilih PT Weddingku Bahagia, masukkan sesuai yang ada di transaksi Word kalian. Bila sudah, nanti tinggal klik rekam. Sekarang kita pilih kas keluar, terus pilih Nona Suketi, isi data sesuai yang ada di Word kalian. Bila sudah diisi dengan benar, kalian tinggal klik rekam. Oke, ini tahap terakhir, kita pilih dashboard untuk melihat hasil analisa rasio untuk yang kita tadi kerjakan. Catherine Kejora. Sekian penjelasan studi kasus Zahir yang bertema Catherine Kejora. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.